Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Para siswa kelas 6, kita jumpa lagi pada pembelajaran di hari ini, di hari Selasa tanggal 7 September 2021. Pada pertemuan kali ini, tadi kalian sudah belajar ilmu pengetahuan alam bersama Pak Guru tadi lewat pembelajaran jarak jauh dan sudah diberikan tugas-tugas sebagai LKS, lembar kerja siswa. Mudah-mudahan kalian mampu menyelesaikan dengan baik sehingga nilai-nilai kalian yang Pak Guru kumpulkan bisa menjadi nilai yang terbaik. Para siswa, tentu hari ini diharapkan tetap bersungguh-sungguh untuk belajar, jaga kesehatan. Ya, kalau ada terasa batuk, segera periksa ke dokter. Jangan menunggu sakit parah baru pergi ke dokter atau ke rumah sakit. Ya, jaga dan jangan lupa jika keluar rumah pakai masker dan juga jauhi kerumunan. Para siswa, pada hari ini kita akan mempelajari tentang pelajaran bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia. Namanya bahasa Indonesia ini kan berbicara tentang literasi. Ya. Apa itu literasi? Literasi itu adalah, mohon maaf, literasi itu adalah kegiatan kita membaca kemudian memahami. Nah, kebetulan pada pembelajaran hari ini kita berbicara tentang menggali. Menggali berarti kita mendapatkan sesuatu. Menggali informasi dari apa? Menggali informasi penting dari buku. Kebetulan yang akan kita pelajari sekarang adalah dalam materi bahasa Indonesia, maksudnya menggali buku sejarah. Sejarah. Baik, kita coba buka materinya seperti apa materinya. Ya. Dan pada pembelajaran kali ini tujuan yang diharapkan nanti kalian mampu memberikan atau menyebutkan hal-hal atau mampu menyelesaikan hal-hal yang terkait dengan cara mendapatkan informasi ini. Dan dalam kehidupan keseharian kita dapat melakukan itu bagaimana cara mendapatkan informasi dan menyimpulkan informasi yang baik setelah kita membaca suatu pelajaran, suatu bacaan. Nah, di sini sudah Pak Guru paparkan bahwa untuk menggali informasi adalah yang paling utama adalah membaca cermat. Ya, membaca dengan sungguh-sungguh. Nih, membaca secara cermat. Ini yang paling pertama kali. Nah, membaca dalam hati, nggak usah teriak-teriak. Kalau teriak-teriak tidak akan tahu, nanti lupa. Nah, membaca dalam hati, banyak-banyak membaca, nanti munculkan sebuah pertanyaan-pertanyaan. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan itu, tulis dalam sebuah daftar pertanyaan. Nah, nanti apa dari jawaban pertanyaan itu, itulah yang menjadi informasi penting bagi kita. Di pertanyaan itu bermacam-macam. Ya. Pertanyaan itu bermacam-macam. Ada yang namanya pertanyaan apa, siapa, itu pertanyaan semua. Mengapa, mengapa, nah, kapan, di mana, nah, itu pertanyaan semua. Bagaimana, kapan pertanyaan-pertanyaan itu digunakan? Keenam pertanyaan ini tidak sekaligus dalam sebuah bacaan harus enam-enamnya, tidak. Bisa jadi kata apa muncul 2 kali, kata siapa muncul 3 kali, dan sebagainya. Bisa jadi itu memunculkan pertanyaan untuk menggali informasi. Nah, selanjutnya ini penggunaannya apa, siapa, ini penggunaannya. Digunakan untuk
menunjukkan penjelasan mengenai satu hal atau benda. Misalnya kita membaca tentang satu cerita yang kemarin ditayangkan atau dibuat oleh teman-teman kalian untuk mengikuti lomba di Man IC misalnya. Apa yang dilakukan oleh nenek tua ketika pergi ke hutan? Nah, itu. Nenek tua pergi ke hutan kan mencari kayu bakar. Nah, itu. Siapa yang membantu nenek tua ketika dia berada di rumahnya? Tanya siapa yang membantu? Nah, itu ada itu pertanyaan. Ya, siapa? Ketika kita sudah mendengarkan atau membaca satu teks atau satu bacaan ya. Baik. Berikutnya, siapa, mengapa? Nah, nih. Siapa digunakan untuk menunjukkan nama orang? Ya. Gunakan untuk menunjukkan siapa, menunjukkan nama. Kemudian mengapa? Mengapa digunakan untuk menunjukkan penyebutan alasan atau sebab. Selanjutnya, kapan? Kalau mengapa nenek tua pergi ke pasar, pergi ke hutan? Karena nenek tua orang yang miskin. Dia tidak mau meminta-minta, tetapi mencari kayu bakar untuk dijual. Nah, itu alasannya. Jadi penyebabnya, sebabnya apa dia pergi ke hutan? Itu contohnya. Kemudian kapan? Kapan nenek tua pergi ke hutan? Nah, jawabannya penjelasan waktu. Setiap hari. Nah, itu. Setiap hari nenek tua pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Nah, itu kan. Itu kalau cerita yang telah ditayangkan oleh teman-teman kalian ketika mengikuti lomba di Man IC yang lalu ya. Kemudian di mana? Pertanyaan di mana nenek tua mencari kayu bakar? Di mana? Tempat di hutan. Nah, itu namanya di hutan tempatnya. Bagaimana itu proses ya. Bagaimana keadaan nenek tua di dalam kehidupan kesehariannya? Nenek tua seorang yang miskin itu menjelaskan ya keterangan ciri-cirinya atau karakternya nenek tua itu seorang yang miskin, tidak memiliki apa-apa tetapi tidak mau minta-minta kepada tetangga dan kepada orang lain. Itu namanya bagaimana, itu menceritakan. Ya, jadi dalam hal ini kita sudah tahu tentang cara ini. Kemudian ada teks yang teks ini Pak Guru juga cantumkan di LKS supaya kalian bisa memahami betul apa yang disuguhkan. Bacalah teks di bawah ini dengan seksama. Setelah itu jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar kerja siswa itu ya. Dibaca. Ya, ini Pak Guru berikan tayangan yang agak lama. Ini prosesnya silakan kalian baca sendiri tentang Majapahit dan cita-cita Mahapatih Gajah Mada. Nanti sering-sering dilihat ya, diulang-ulang. Nah, ini di apa namanya? Boleh di screenshot videonya ya, boleh ya. Nih. Ya, jadi nanti kalian bisa belajar dengan baik. Cara membacanya harus dibaca dalam hati. Jangan sambil makan tapi teriak-teriak lagi. Nah, itu tidak baik ya. Nih, Kerajaan Majapahit berdirinya tahun berapa? Itu kan pertanyaan. Jadi dari itu kita jadi tahu, oh, Majapahit berdiri. Ya. Siapa itu Mahapati? Nah, kata siapa kan? Tuh, jadi banyak pertanyaan. Di mana Kerajaan Majapahit? Nah, kapan? Pada masa Kerajaan Hindu. Nah, itu pertanyaan semuanya. Jadi itulah tentang ini. Bagaimana bunyi Sumpah Palapa dan sebagainya. Itu pertanyaan ya semuanya. Itu jawaban. Dari sini kita bisa mengambil ya. Ya. Nih. Dari itu, dari bacaan kita bisa membuat sebuah pertanyaan. Ya. Dari pertanyaan itu seperti yang di atas tadi yang dimunculkan pertanyaan-pertanyaannya untuk menjawab apa yang sudah kita tahu. Ini dari kata apa, siapa, mengapa,
kapan, di mana, dan bagaimana. Ini semua adalah bagian dari pembelajaran kita untuk menanamkan kepada kita tentang literasi. Nah, ini namanya literasi. Belajar dari sini kamu belajar literasi. Membaca untuk memahami sesuatu. Jadi membacanya itu sampai kapanpun nanti yang sudah kita baca, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sampai nanti masuk pada ulangan semester ganjil, masih ingat jawabannya. Nah, itu karena kita, apapun pelajaran apapun, kalau dibaca dengan pemahaman, insya Allah akan tetap ada di dalam diri kita, dalam pemikiran kita, ya. Nah, karenanya nanti banyak-banyaklah membaca dan nanti jawab pertanyaan-pertanyaannya supaya kamu tahu pemahamannya. Dan diharapkan nanti pada pelajaran yang akan datang, dari membaca kemudian membuat satu pertanyaan, baru merangkai kalimat kembali sebagai bukti pemahaman kita. Itu literasi seperti itu. Jadi membaca, kemudian membuat satu pertanyaan, kemudian merangkai kalimat, itu namanya kesimpulan, ya. Baik, para siswa, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ini pelajaran kalian. Nanti silakan kalian di buku yang sudah Pak Guru kirimkan nanti baca baik-baik, kemudian jawab pertanyaan-pertanyaannya, ya. Baik, demikian. Semoga pelajaran kali ini menjadi ilmu bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.